Baik, biasanya minggu pertama Pak Sofyan, tapi karena beliau sedang dalam perjalanan keluarga ke luar negeri, jadi hari ini saya bersama dengan saudara. Dan seperti tadi Pak Tim di awal menyampaikan bahwa bulan ini kita sedang berbicara tentang komunitas yang melakukan misi Bapa. Saudara, adanya komunitas supaya kita tidak hanya mengalami Tuhan, membangun hubungan lebih kompak, lebih dalam, lebih akrab, tetapi ada misi Bapa. Komunitas yang saling mengasihi harusnya membuat orang lain tertarik untuk datang kepada Tuhan. Katakan amin. Karena tidak ada orang yang memasuk ke rumah yang sedang bertengkar. Saudara bertamu kepada seseorang ke rumah tertentu, saudara datang bunyi piring, semua bertengkar di dalamnya. Apakah saudara tetap mengetuk pintu ingin masuk? Kecuali saudara adalah juru damai. Yang kedua, kecuali ada teriakan di balik pintu yang mengatakan begini, ini uang kita bagi, siapa di luar boleh masuk ambil. Masuk gak? Ada uang nih, rebutan uang, terus mereka teriak, sudahlah daripada kita rebutan, biarkan saja siapa yang di luar silakan masuk ambil. Saya mau tanya, masuk gak? Masuklah, dari wajah saudara ketahuan. Tapi saudara ingat, komunitas harusnya menjadi daya tarik karena di dalamnya ada gaya hidup Allah. Nah, tentang misi saudara, kita setiap bulan Mei kita mengingatnya dan saya kira kita semua ada karena misi. Boleh tayangkan PowerPoint-nya? Kalau saudara melihat PowerPoint ini adalah kesepakatan sorga. Mengirim seorang pria dan itu disebut anak Allah. Dia ada di tengah-tengah manusia yang berdosa. Misinya jelas, membawa mereka kembali ke sorga. Karena di antara semua ciptaan termasuk galaksi, semua planet-planet yang ada, hanya manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan ketika Allah kehilangan manusia karena dosa, Dia mengutus anaknya, mereka bersepakat Yesus datang menjadi manusia dalam rupa insani. Untuk ada di tengah kita menjadi misionaris pertama dari surga. Menjadi teladan dan inspirasi agar kita yang sudah ditolong diselamatkan mengikuti jejaknya. Dia ada di tengah manusia yang berdosa walaupun dia suci, dia mulia. Tapi dia mau ada di tengah-tengah manusia untuk menolong mereka dan mengembalikan mereka kepada Bapa. Dia tidak hanya dapat merasakan semua yang dirasakan manusia, semua pergumulannya, ditolak, dilempari, diludahi, dicambuk, semua hal. Tapi dia mati dan dia naik ke sorga. Dia bangkit dan dia naik ke sorga. Dan sebelum dia naik ke sorga, inilah pesannya buat kita. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Itu yang dibacakan oleh Pak Tim di awal. Boleh diklik selanjutnya. Demikian firman Tuhan, baca bersama saya karena ada di layar 23. Yesus mendekati mereka dan berkata, belum ya? Belum ada di layar? Di belakang? Oke, sekarang mari kita baca bersama. 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, saya tertarik dengan seorang yang bernama Hudson Taylor, misionaris dari Inggris ke China, dan dia ada di sana sekitar 1854. Ya, dia lahir sekitar 1832, berarti dalam usia 22 tahun. Dan waktu itu China masih sangat miskin, saudara, masih sangat miskin. Bukan seperti hari ini kita pengen ke China. Ya kemana yang Pak Hengki naik gunung itu lihat?
Ya itu. Nanti dari situ. Jeju juga belum hafal itu. Nah, sekarang China sangat maju dengan luar biasa. Tapi pada masa itu tidak. Inggris yang mengalami kemajuan. Tapi ada orang-orang yang menangkap hati Tuhan. Datang ke China, namanya Hudson Taylor. Dikatakan begini, amanat agung bukanlah pilihan untuk dipertimbangkan. Ya, saudara duduk di sini ketika mendengarkan berbagai macam khotbah. Khotbah hari ini bukan untuk sekedar menjadi pertimbangan saudara. Tapi adalah perintah untuk ditaati. Katakan perintah, 2, 3. Kasih adalah perintah, 2, 3. Amanat agung adalah perintah. Jadi perintah harus dilakukan. Kalau semua perintah, kalau kita, Yesus adalah bos kita, Yesus adalah Allah kita, Yesus adalah Tuhan kita, Tuhan kita. Jika kita tidak melakukan perintahnya, kita menjadi orang yang disebut tidak taat. Dan bisa lebih keras dari itu adalah para pembangkang orang yang tidak taat. Jadi amanat agung bukanlah pilihan saudara, bukan. Bukan pilihan. Sebentar nanti kita makan perjamuan. Ada yang bilang, minggu ini saya banyak dosa, gak ikut makan dulu. Itu pilihan. Tapi amanat agung adalah sebuah perintah. Yang harus setiap kita taati. Dan karena seorang pria ini datang, dan mungkin banyak misionaris yang tidak tercatat di sini. Tetapi dia datang ke China. Hari ini saya kira di China penduduk Kristennya jauh lebih banyak dari Indonesia. Saya tadi baru googling, baru lihat. Ternyata di China Kristen dan Katolik totalnya 55 juta. Itu yang terdata. Belum underground. Belum yang dibaptis di luar negeri. Dan itu pasti jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak dari jumlah itu. Mungkin 100 juta ada. Yang artinya mereka Kristen jauh lebih banyak secara jumlah bukan persentase. Karena ada orang yang meninggalkan kenyamanannya pergi ke daerah ini untuk memberitakan Injil. Saya ingat ketika anak saya Timothy waktu masih sekolah di Hillsong, dia berteman dengan salah satu orang dari China yang sudah lahir baru, bertobat sama-sama. Dan mereka bertemu dengan seorang tentara abdi negara dari China yang kebetulan lagi training di Sydney. Mereka memberitakan Injil kepadanya dan akhirnya dia menerima Tuhan dan dibaptis. Ote kirim foto ke saya waktu dibaptis, Ote juga ada di situ menemani orang ini. Nah, orang ini pulang dan saya percaya dia pasti menjadi saksi karena dia telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan dibaptis. Dan dalam negara tentu dia tidak boleh declare. Kalau enggak dia pasti dipenggal. Tapi Kristen-Kristen yang underground begini sangat banyak di China. Kenapa saudara? Karena ada orang-orang yang mau membuka mulutnya untuk bersaksi walaupun dalam ancaman. Saudara dan saya, kita tidak diancam oleh apapun. Tapi kita jarang bersaksi. Moga kita pakai waktu ini dan sepanjang bulan ini untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Karena ketika saudara mentaati perintah ini saudara, amanat agung mengajarkan kita sekaligus mengingatkan kita tentang cara Allah menggenapi janjinya. Dan penyertaan adalah salah satu janji penting yang harus kita tahu. Ya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi penyertaan ini kemarin di dalam disciple camp saya diberkati. Kalau kita ingin mengalami penyertaan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita, jangan tinggal di rumah. Jangan hanya mengetahui firman, tapi bagikan firman itu. Karena ketika engkau membagikannya, engkau akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, Tuhan menyertai kita dalam berbagai hal. Tapi saya menulisnya dalam 3 hal penting. Pertama, Tuhan menyertai kita dalam kuasa Roh Kudus. Ketika saudara dan saya bersaksi tentang siapa itu Tuhan, saudara jangan takut karena yang akan meneguhkan janji firman itu adalah kuasa Roh Kudus, bukan engkau, bukan saya.
Jadi ada banyak orang yang berkata begini, oh saya tidak pandai berkata-kata. Nggak perlu terlalu pandai. Karena orang-orang yang disebut tanda kutip para penipu itu pandai sekali berkata-kata. Saudara ketipu karena orang yang pandai berkata-kata kan? Dijanjiin macam-macam. Ya, macam-macam yang dijanjiin. Para penipu sangat pandai bersilat lidah berkata-kata. Tapi saudara, diperlukan hanya beberapa kalimat yang keluar dari mulut saudara. Ingatkan dia bahwa ada Tuhan yang peduli dengan dia. Ada Tuhan, jika dia mau datang pada Tuhan, Tuhan menyertai dia. Tuhan akan menguatkan dia supaya melewati masa kekelaman hidupnya. Kesaksian-kesaksian yang sederhana. Ceritakan apa yang saudara alami bersama dengan Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus akan meneguhkan apa yang saudara sampaikan. Yang kedua, penyertaan dengan hikmat. Saudara, penyertaan dengan hikmat. Yesus berjanji begini, kalau nanti kalian diperhadapkan pada hal-hal yang sulit, jangan takut. Karena pada waktu itu, Roh Kudus akan memberikan kamu kata-kata untuk bisa menjawab setiap pertanyaan itu. Karena itu saudara, setiap kali kita konseling orang, ketika kita ngobrol sama orang, jangan lupa untuk connect dengan kepala. Coba katakan bersama, connect dengan kepala. Jadi waktu orang ngobrol, setiap kali konseling ini yang saya lakukan. Saya terus berkomunikasi. Saya berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, apa yang bisa dijawab dengan orang ini? Tuhan, kata-kata selanjutnya apa? Kadang-kadang kita tidak sadar kita mengucapkan sesuatu yang memang sangat diperlukan. Dan ketika itu terjadi, saya percaya itu hikmat dari Roh Kudus. Saya percaya itu hikmat dari Allah. Jadi untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, kabar baik kepada setiap orang. Saudara ingat terus connect dengan kepala. Karena dia menyertai kita juga bukan hanya dengan kuasa rohnya untuk meneguhkan setiap firman yang kita sampaikan. Tetapi dia juga menyertai kita dengan hikmat. Dan yang ketiga dia menyertai kita dengan kasih agape. Sampai engkau menumpangkan tangan dengan tidak ada agenda-agenda tertentu. Saudara hanya menginginkan satu, Tuhan datang dalam hidup orang ini. Aku rindu supaya dia bisa mengenal Engkau. Aku rindu supaya dia dijamah oleh Roh Kudus. Kerinduan itu akan mentransfer, mengimpartasi kasih yang dari Allah untuk datang dalam hidup orang itu. Jadi bukan karena kesanggupan kita. Ingat, Tuhan ada bagimu. Tuhan menyertai kita. Katakan Tuhan menyertai kita. Nah saudara, tetapi itu semua tidak mudah. Ya, dalam penyertaan Tuhan ada banyak tantangan juga yang kita alami. Makanya Charles Spurgeon dia mengatakan begini. Tuhan tidak menjanjikan perjalanan yang mudah, tapi dia menjanjikan penyertaannya. Orang ini dengan Hudson Taylor, mereka lahir beda 2 tahun. Dia lahir tahun 1834, Hudson Taylor lahir tahun 1832. Ini angkatan, jadi kemarin ngobrol sama Pak Sofian katakan, setiap angkatan Tuhan mau pakai. Ada generasi di mana waktu itu ada banyak gitu ya. Yang lahir di tahun-tahun ini dan sampai tahun ini banyak sekali produk hamba Tuhan yang lahir. Dan biasanya ada generasi. Karena itu saudara yang di sini yang mau punya cucu, berdoalah supaya lahir generasi yang akan mengubuhkan dunia ini. Katakan amin. Jangan doakan dia untuk jadi konglomerat saja. Itu juga bagus, nggak salah gitu. Tapi adalah salah kalau nanti dia jadi konglomerat, dia lupa Tuhan. Tapi doakan dia supaya dia menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, yang melakukan, yang mengerti isi hati Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Karena itulah yang jauh lebih penting dari apapun. Ya, jadi orang ini berkata Tuhan tidak menjanjikan perjalanan mudah, tapi ia menjadikan apa? Penyertaannya. Saya ingat lagu itu. Dia Taranana janji selalu ada hujan. Dia apa yang? Coba kalian nyanyiin dulu. Tahu nggak? Saya lupa lagunya. Ya, dia tak pernah janji selalu ada panas gitu ya. Ya.
Oke. Saya tahu yang refnya aja yang kalian hafal. Serahkanlah, serahkan pada. Kalau serahkan mau, tapi yang janjinya nggak ingat sama saudara. Nah saudara, penyertaan Tuhan, Tuhan menyertai kita seperti Tuhan menyertai Musa dalam perjalanan bangsa Israel. Bahkan harusnya kita punya doa seperti Musa. Dalam Keluaran 33 Musa, satu waktu Tuhan bilang sama Musa, Musa, saya akan taruh satu malaikat untuk menyertai kalian. Musa bilang, Tuhan, kalau engkau sendiri yang tidak menyertai, biarkan kami tidak berjalan. Gak apa-apa kalau binasa di padang gurun ini, yang penting ada engkau. Saudara, maukah kita juga mempunyai doa ini dalam hidup kita? Tuhan, sertai aku. Bulan ini masih banyak hari di depan kita. Tapi maukah kita berkata, Tuhan sertai aku. Dan waktu engkau mendoakan itu, dengarkan baik. Dia akan menyertai kamu, bahkan untuk seluruh aspek hidupmu. Ketika engkau dan saya mengatakan, Tuhan seluruh hidupku dan perjalanan ini adalah perjalanan misi. Karena konteks itu adalah konteks tentang misi. Ya, waktu kita keluar dari rumah, maukah kita berdoa begini, Tuhan, siapakah orang yang hari ini saya bisa doakan? Tuhan, siapa orang yang saya bisa bertemu dan saya jadi berkat buat dia? Tapi banyak sekali kita melewati hari-hari kita tanpa pesan, tanpa makna. Karena itu robalah motifnya supaya engkau memaknai setiap harimu. Bukan hanya dengan hari, tapi dengan arti. Katakan hari dan arti. 2, 3. Hari dan arti. Jadi maknai hidup kita. Ceritakan bahwa ada Tuhan yang menyelamatkan. Karena kalau mereka di luar Yesus. Ingat ya, di luar. Coba sama-sama. Di luar Yesus. Di luar Yesus hanya hidup sekali. Mati 2 kali. Coba sekali lagi. Di luar Yesus. Hidup sekali, mati 2 kali. Mati jasmani dan mati kekal. Tapi di dalam Yesus, mati sekali, hidup 2 kali. Ya, kalau beritakan Injil hanya simpel sekali, coba. Katakan bersama saya, di dalam Yesus, mati sekali, hidup 2 kali. Jadi tanya dia, lu mau pilih yang mana? Mati sekali atau mati 2 kali? Ya kan? Harusnya mudah gitu. Karena Yesus berkata, kamu akan bersama aku di dalam rumah Bapakku kekal selama-lamanya. Ingat kewargaanmu di dalam sorga. Makanya paspor kita di limit hanya 5 tahun, sekarang tambah 10 tahun. Tapi paspormu di sorga kekal selama-lamanya. Kasih tepuk tangan dulu buat dia yang menyediakan kewargaanmu kekal selama-lamanya. Dan harusnya ini menjadi berita penting untuk orang. Harus kita menjadikan ini menjadi berita yang penting. Jadi di luar Yesus mati berapa kali? Tuh lupa lagi kan. Di luar Yesus mati berapa kali? Di dalam Yesus 1 ya. Hidup 2 kali ya. Oke ya, gampang ingat. Oke, baik. Yang berikut saudara, janji di dalam janji ini kita tahu bahwa ada otoritas kuasa di dalam nama Yesus. Jadi Tuhan berjanji kalau kita melakukan misi dalam perjalanan hidup kita ada otoritasnya di dalam hidup kita. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jaminan kehadiran Kristus yang memberi kekuatan dan penghiburan bagi kita. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Karena itu kita bisa berjalan, mengajak orang bukan hanya untuk mengenal Tuhan. Tapi di tingkat ini kita belajar untuk mengalami Tuhan. Bukan hanya kita yang memberitakan yang punya pengalaman. Tetapi mereka yang mendengarkan pun punya pengalaman. Misalnya kalau dia sakit, itu harus jadi jembatan. Jangan takut untuk datang, tumpangkan tangan atas orang sakit dan akan disembuhkan. Percaya aja, yakin karena bukan kamu yang melakukannya. Kalau kamu berjuang dengan diri ini, sembuh gak? Ya sembuh gak? Bukan urusannya.
Pak Sofyan katakan tugas kita mendoakan. Tugas orang sakit sembuh. Sekali lagi, tugas kita, tugas orang sakit, ya bukan sembuh itu bukan bagianmu. Tapi tugas dia adalah sembuh dan Tuhan yang akan menyembuhkan dia. Kalau begitu, kalau ada orang sakit disembuhkan, ya bukan karena kita, karena Tuhan. Nggak ada kebanggaan, orang bukan kita. Ya, kemarin ada yang seorang yang saya punya album, dia cover. Dia cover dan dia cover lagunya dan dia bilang thank you sudah menciptakan lagu yang indah ini. Saya balas dia minta supaya saya repost di IG saya. Saya balas dia, itu lagu saya terjemahkan karena lagunya terlalu lama dan ini anak muda. Sehingga dia pikir ini lagu baru. Jadi betul juga saudara saya Leo bilang begitu. Ya, kalau mau kita menyanyiin lagu baru buat anak-anak muda, nyanyi lagu yang lebih lama dari yang paling lama. Karena anak muda bilang itu lagu baru. Jadi lagu itu sangat lama saya terjemahkan, sudah diterjemahkan, saya nyanyikan lagi di album saya. Dan waktu dia menyanyikan dia nggak lihat lagi siapa penciptanya, karena saya juga nggak tahu penciptanya siapa. Saya tulis NN, no name gitu ya. Terus saya di album saya, dia cover, dia bilang thank you Bang Eli sudah menciptakan. Wah, saya bilang ini anak baru nih. Ini nggak tahu ini lagunya sangat lama. Ya. Jadi kalau bukan kita nggak usah diakui gitu. Jadi kalau ketika kita mendoakan orang, mereka terima Yesus, mereka disembuhkan. Jangan akui karena bukan tugas kita, bukan kita. Ketika Yesus memberikan penegasan tentang otoritas kuasa di dalam namanya, dia menegaskan kembali dan itu berpijak kepada Matius 10 ayat yang ke-8. Matius 10 ayat ke-8, dia beri perintah kepada muridnya dan berkata begini, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Kamu dan saya, kita semua diselamatkan dengan cuma-cuma. Karena itu siarkan berita baik ini dengan cuma-cuma. Gak ada yang berbayar di sini, selamat berbayar kan? Langganan berbayar iya. Selamat berbayar ada yang di sini terima Yesus berbayar. Pak saya bayar Pak, waktu ikut CG. Itu saudara bayar hotel dan memakannya. Itu tidak berbayar. Tidak berbayar. Saudara diselamatkan karena anugerah. Katakan oleh kasih karunia, oke 2, 3, oleh kasih karunia saya telah diselamatkan. Jadi tidak boleh ada yang memegahkan diri. Saya ingat kita 2 tahun yang lalu, 2 tahun. Tahun 95 waktu saya baru full time 2 tahun. Kami buat tim dan melakukan perjalanan misi di daerah timur. Di satu kecamatan, karena itu gereja GBI-nya hanya ada 2 atau 3 di satu kecamatan itu. Jadi waktu kita sampai di salah satu gereja yang beraliran dengan kita, karismatik. Kita di-pool di situ, setelah itu diutus pergi ke berbagai desa untuk mengajak orang-orang datang ikut KKR di malam harinya. Jadi saya dapat kebagian untuk pergi di salah satu daerah, desa yang lain. Diangkut pakai motor ke rumah-rumah, bawa brosur gitu ya. Untuk tawarkan bahwa malam ada KKR kalau saudara yang sakit. Nah malamnya itu saya yang khotbah. Malamnya saya khotbah. Di satu rumah saya disambut dengan beberapa orang dan disiapkan kopi hitam. Ya, dengan tidak ada apa-apa, minum saja. Doakan mereka, langsung hajar minum. Setelah itu sore, itu kira-kira jam 2. Saya pulang setelah siap untuk KKR jam 7 malam. Jam 4 atau jam 5. Perut saya agak kurang enak, saudara. Saya ke belakang dan waktu saya buang air, darah segar yang keluar dari perut saya. Darah saudara, darah begitu banyak. Saya lihatnya ngeri gitu. Tadi perutnya jadi kayak
Ya mungkin ada racun. Itu seperti Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Saya beritahu kepada seluruh tim. Wah kok saya buang air, darah semua. Darah. Semua panik gitu ya. Yang ada di situ hanya minyak urapan karena disiapin untuk nanti altar call kita minyakin orang-orang yang maju ke depan sama gembala. Saya bilang kasih doain, saya gosok di perut dalam nama Yesus sembuh gitu. Saudara tahu setelah itu aman-aman karena saya bisa khotbah malam itu dan balik ke Jakarta dengan tidak kekurangan satu apapun. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Jadi saudara tahu ketika engkau berjalan di jalan misi, ya bahkan racun maut pun tidak akan membahayakan kamu. Kenapa? Karena sorga yang backup kamu. Dalam pekerjaan perjalanan misi kita nggak perlu takut gitu. Tapi ayat ini ular kalajengking, jangan coba-coba ke kebun binatang ke Ragunan, coba mau injak kepala ularnya, jangan. Apalagi kobra, jangan lakukan itu. Ya. Tapi kalau dengan tidak sengaja kamu dapatkannya, bahkan Paulus yang dipatok oleh ular yang sangat berbisa tidak membahayakan dia. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan perlindungan. Jadi saudara bergerak sebagai misinya Tuhan, sebagai tugas misionarisnya. Saudara kita percaya bahwa Allah yang maha baik itu melindungi hamba-hambanya. Karena di dalam janji ini, misi ini, Tuhan menjanjikan bahwa kita menjadi partnernya. Kita adalah partnernya, bahwa kita adalah partnernya, rekan kerjanya. Jadi saudara bukan hanya, Yesus berkata kalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu, kamu tidak hanya kusebut sebagai hamba, tetapi sahabat. Ya, boleh slide selanjutnya. Robert, boleh slide selanjutnya. Ya, jadi janji bahwa kita adalah partnernya Allah. Mari kita baca ayatnya bersama-sama. Karena itu pergilah, jadikan sebuah bangsa muridku, ini adalah perintah. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kita adalah sahabat. Saya ingat yang saya katakan di racun itu. Ya, saya minum kopi dan itu. Setelah kita pulang, ada anak muda karena mereka dari gereja yang lama gitu ya. 16 orang menyerahkan diri dan kami bawa mereka ke kota Kupang yang agak jauh dan membaptis mereka di sana. Ya, jadi saya waktu itu sangat bersuka cita walaupun punya pengalaman itu, tetapi ada jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Kemarin Tina mengirimkan satu foto kepada saya. Ada seorang yang dari Abelov Industri dulu staff full time. Sekarang dia jadi misionaris di Watu Bambang. Watu Bambang itu kalau jalan kaki dari tempat perhentian motor terakhir jalan 3 hari. Sehingga orang industri kalau mau pergi ke Watu Bambang mereka harus naik helikopter. Ya, jadi mereka pergi ke sana. Jadi misionaris ini awal-awalnya jalan, tapi sekarang karena banyak orang yang tahu pekerjaan Tuhan di sana, jadi dia sekarang naik helikopter. ya. Dan dia dapat panggilan itu karena ketika kami doa puasa, waktu mereka maju untuk kami doakan, saya sampaikan pesan Tuhan, bahwa Tuhan mau kamu pergi. Dan beberapa tahun kemudian dia pergi menjadi misionaris. Dia ketemu saya dan dia bilang, ini karena abang memberitahu saya bahwa itu adalah panggilan Tuhan buat hidup saya. Dan saya terus terganggu terus dengan pesan itu. Sehingga saya pergi ke Watu Bambang. Apa yang saya mau saksikan buat saudara adalah, kemarin saya lihat ada beberapa orang yang dibawa dari Watu Bambang. Tina mengirim foto bahwa mereka mulai dibaptis di industri. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Itu orang yang masih animisme saudara. Mereka belum bisa baca. Ya, kita mulai buka sekolah di sana. Abelov mulai melakukan pekerjaan misi di sana dan ternyata saya lihat ada 4 atau 5 orang sudah dibawa kemarin dibaptis di Abelov Industry. Itu sukacitanya luar biasa. Saudara, karena itu saudara kita perlu keluar. Karena Tuhan mau kita jadi partnernya.
Nah dalam panggilan ini saya kira yang pertama penyertaan Tuhan mengingatkan kita untuk memberitakan Injil kabar baik. Menantang orang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ketika kita berjalan dalam otoritas ini bawa orang untuk mengalami. Jadi bukan hanya menerima Yesus tetapi mereka mengalami kuasa nama Yesus itu dalam hidup mereka. Nah yang ketiga ini saudara, janji bahwa kita partnernya, saya ingin memaknainya bahwa ini adalah proses di mana mereka didewasakan, berubah serupa Kristus. Berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, mengalami Dia. Tapi yang ketiga ini adalah berubah, pergilah berubah serupa Kristus. Sebuah bangsa baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah dalam proses ini saya kira setiap kita harus dimuridkan. Untuk berubah serupa Kristus kita perlu belajar lebih banyak. Karena karakter kita yang akan membuat orang tertarik untuk datang kepada Yesus. Bukan omongan kita, bukan karunia, bukan. Tapi karakter kita. Saya belajar tentang ulat dan kupu-kupu. Siapa di sini yang suka ulat? Ulat datang, apalagi ulat bulu. Sudah suka ulat? Enggak ada. Siapa di sini yang suka kupu-kupu khususnya ibu-ibu? Yang penting bukan kupu-kupu malam. Saya kira kalau kupu-kupu, siapapun pasti suka. Apalagi kupu-kupu tiba-tiba terbang hinggap di tanganmu. Ada yang orang bilang, wah ada barokahnya ya. Banyak orang menandai kupu-kupu itu dengan macam-macam. Tapi tahukah saudara, ulat dan kupu-kupu itu punya sifat yang sangat berbeda. Walaupun mereka sama sumbernya. Ulat itu kalau dihinggap di mana, dia menjadi perusak yang luar biasa. Ulat itu kalau naik di daun, semua daun dibabat habis. Bahkan dianggap hama. Jadi ulat itu perusak luar biasa. Kalau sampai saudara di dalam Tuhan sudah jadi di dalam Tuhan tapi masih jadi ulat. Wah ini bahaya. Mesti harus segera dimasukkan dalam proses kepompong untuk masuk pemberitaan. Karena jadi ulat itu makannya sembarangan, makan daun, merusak pohon. Sebaliknya kupu-kupu, apa makanannya? Bunga-bunga, sari bunga yang manis itu. Jadi kalau kupu-kupu justru dia makan makanan yang sehat, bergizi. Dan kupu-kupu justru memberi kontribusi untuk penyerbukan buah. Karena dia ketika hinggap dia makan itu ya, mengisap sari madu dari kembang itu. Dia sekaligus dia bisa apa ya, disebut nektar ya. Dia bisa membantu untuk penyerbukan. Dia ketika hinggap di tempat yang lain, dia bisa bantu untuk terjadi penyerbukan yang akhirnya memberikan buah. Nah, kalau Kristen kita hanya terus duduk-duduk saja. Ya, ketika saudara hadir di dalam komunitas, orang-orang bilang, si ulat datang. Ini mengerikan. Semoga ulat baik, jangan ulat bulu. Karena kalau ulat bulu dia baru masuk dari sana orang semua gatal-gatal. Ya kan, sugesti gatalnya begitu kuat. Tapi kalau kupu-kupu datang, semua happy. Amen. Ya, coba lihat sebelahnya, kamu pasti kupu-kupunya Tuhan. Ya, jangan bilang dia ulat, apalagi ulat bulu, jangan. Dia pasti kupu-kupunya Tuhan. Haleluya. Oke. Ya, semua yang kupu-kupunya Tuhan beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi ini yang slide terakhir, ini udah tinggal 5 menit. Saudara, panggilan gereja untuk umat Tuhan adalah menjadi agen perubahan. Melalui pelayanan misi dan penginjilan. Ya kita transformer. Ya bukan berubah dari robot ke apa gitu. Bukan saudara. Tapi kita menjadi pengubah-pengubah orang. Setiap orang percaya dipanggil untuk terlibat dalam misi Allah. Setiap orang.
bukan pilihan tetapi perintah dari Tuhan Yesus itu sendiri. Sekali lagi, kalau saudara dan saya tidak menjadi pelaku, kita adalah orang yang disebut pembangkang. Saya tutup dengan ada satu quote dari David Platt. David Platt adalah pemimpin dari IHOP, International House of Prayer. Slide-nya kok terlalu telus ya. Dia adalah warga negara Amerika. Perkataannya menurut saya sangat baik. Kita tidak dipanggil, baca bersama 2-3. Kita tidak dipanggil untuk menjaga Injil bagi diri sendiri. Kita dipanggil untuk menyebarkannya ke ujung bumi. Jadi menikmati Injil, menjaganya di dalam diri, tidak. Tidak, karena Yesus berkata, aku ada di dalammu. Dia menyertai kita. Tidak hanya cukup menjaga Injil itu di dalam hidup kita, tapi kita dipanggil untuk menyebarkannya sampai ke ujung bumi. Setiap hari kita menemukan orang-orang yang mungkin jadi ulat. Mereka perlu dibawa untuk menjadi kupu-kupu. Dan itu adalah tugas saudara, tugas saya, tugas kita semua. Setiap hari orang-orang putus asa karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ceritakan kepada mereka, ada Yesus yang peduli dengan mereka. Kalau mereka mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan menyertai mereka. Seperti saudara mengalami penyertaan Tuhan. Ceritakan kepada mereka, kalau mereka mau, mereka juga akan mengalami pengalaman di dalam Tuhan, karena engkau punya otoritas itu di dalam dirimu. Mari kita datang kepada Tuhan. Ini bukan panggilan biasa, ini adalah perintah. Sentalar katakan, amanat agung bukan sebuah pilihan, tapi sebuah perintah yang harus ditaati. Saudara dan saya, kita dipanggil bukan hanya untuk menjaga Injil itu di dalam diri kita. Tidak, saudara. Kita dipanggil untuk membawa berita itu sampai ke ujung bumi. Dan sekalipun sulit, saudara, dia berjanji untuk menyertai kita. Sekalipun perjalanan itu tidak mudah, kita melewati tantangan. Tapi tantangan itu supaya mengeluarkan identitas saudara dan saya, bahwa kita adalah Raja Walinya Allah. Kita bukan makhluk yang lemah. Kita adalah Raja Walinya Allah. Sebab di dalammu, di dalamku ada Yesus yang hidup di dalamnya.